komunikasi dan Digi Warrior di hari terakhir pada hari ini Rabu 11 Februari 2026. Nah, langsung saja saya akan membacakan sedikit rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan materi dan wawasan yang akan diberikan oleh Mas Ardan nantinya oleh narasumber kita yang luar biasa, yang kemudian akan dilanjutkan dengan praktik langsung penulisan rilis dan lain sebagainya yang nantinya barangkali akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan hal-hal yang memang harus dilakukan nanti sekembalinya ke cabang masing-masing seperti itu. Dan nanti pukul 12 tepat kita akan usahakan untuk maksimalkan waktu kita di siang hari ini untuk kemudian bisa kembali ke bandara dengan shuttle yang sudah kita sediakan begitu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilkan Mas Ardan dari detik.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi. Udah sarapan ya? Oh iya, udah kebayang rumah sih hari terakhir ya soalnya ya. Oke. Hari ini perkenalkan, nama saya Ardan dari Chandra dari Detik.com. Di sini saya akan sharing ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, berbagi. Jadi kita lebih ke ngobrol, nggak apa-apa, interaktif. Ada dua materi yang akan saya sampaikan pagi ini. Yang pertama ada media handling, yang kedua ada siaran pers, di mana nanti teman-teman semua di akhir pelatihan ini diharapkan bisa membuat siaran pers. Ya, oke, baik. Yang pertama kita mulai dari media handling dulu ya. Oke, ini profil singkat saya. Saya dulu di Detik.com dari 2000. Saya mulai dengan satu, biar teman bisa ikut bergaul dengan media, dengan wartawan. Jadi nggak cuma sekedar kirim rilis, ngundang konferensi pers atau klarifikasi berita seperti itu. Jadi hubungan dengan media itu dibangun dari kepercayaan, bukan cuma sekedar kirim rilis. Jadi itu banyak banget teman-teman komunikasi korporat yang menghubungi wartawan itu ketika terjadi krisis komunikasi. Mereka mengirimkan rilis, mengundang untuk konferensi pers. Oke. Jadi di sini udah paham ya, maksudnya udah pernah bikin siaran pers semuanya di cabang? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, ntar kita bareng-bareng kita gali di materi berikutnya ya. Jadi untuk deket sama media itu nggak cukup cuma sekedar kirim rilis aja. Apakah itu bulanan atau mingguan, rilis kinerja, rilis ada alat baru, rilis klarifikasi kejadian-kejadian di pelabuhan yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman humas, teman-teman komunikasi perusahaan ingin dekat sama media, dibangun hubungannya lebih dekat. Apakah itu bikin acara bulanan misalkan, makan siang bareng. Jadi outputnya nanti mungkin nggak harus dalam bentuk konferensi pers ya. Jadi teman-teman bisa makan siang bareng sama kepala cabangnya atau GM di masing-masing cabang, ngobrol-ngobrol santai. Nanti di situ bisa disampaikan materi-materi yang mana yang bisa dibuat tulisan, dibuat berita, dan materi-materi mana yang tidak untuk dikutip atau off the record. Oke, next. Ya, yang tadi saya jelaskan, media handling lebih ke strategi instansi atau humas dalam mengelola hubungan komunikasi dan interaksi dengan media massa, agar apa? Harapannya informasi yang disampaikan oleh perusahaan bisa akurat, konsisten, dan bertanggung jawab. Jadi memang tim humas, tim komunikasi perusahaan menjadi ujung tombak dari
citra perusahaan dan reputasi perusahaan kayak gitu. Ngapain sih kita perlu melakukan media handling atau berteman dengan media? Agar apa? Agar informasi resmi dari perusahaan ini bisa tersampaikan ke publik, bisa dipublikasikan di media. Jadi nggak cuma sekadar teman-teman capek bikin rilis, dikirim ke 10 media, katakan nanti yang dimuat cuma 2 media. Itu kan secara outputnya kurang maksimal. Kalau dikirim ke 10 media, 10-10-nya teman-teman tahu nih, kenal dengan medianya secara personal, nanti medianya juga mungkin akan engage untuk mempublikasikan siaran pers tersebut. Yang kedua, mendukung transparansi kepada publik. Jadi misalkan contoh screenshot berita itu Terminal Kijing, ada yang dari Kalimantan Barat di sini, Kijing. Oh iya Ibu. Contohnya, jadi di sini bisa dijelaskan juga atau publik bisa tahu bahwa Terminal Kijing itu di mana, kinerjanya seperti apa, dan di dalam beritanya juga pasti ada komoditas apa aja yang diekspor dari pelabuhan Kijing kayak gitu, dan pasti di dalamnya bisa dilengkapi lagi atau harusnya ada dampak ekonomi dari Terminal Kijing ke ekonomi daerah setempat seperti itu. Yang ketiga, mencegah misinformasi dan spekulasi. Jadi ketika ada kejadian-kejadian viral, sekarang kan eranya medsos ya, orang bisa nulis macam-macam di medsos, bisa berpendapat apapun. Jadi teman-teman di cabang, humas di cabang juga harus bisa cepat merespon dengan apa salah satu siaran pers, dan mungkin sekarang juga harus dibarengin sama konten di media sosial masing-masing cabang. Jadi 2 tuh di konten media sosial, Instagram lah mungkin atau TikTok, dan satu lagi siaran pers dikirim ke media-media online atau media cetak di daerah masing-masing seperti itu. Yang keempat, menjaga citra dan kredibilitas institusi atau perusahaan. Jadi ketika misalkan ada misinformasi atau ada hoax di medsos, isu-isu di masyarakat, teman-teman cabang bisa dengan cepat memadamkannya dengan mengirimkan informasi yang akurat, yang cepat melalui siaran pers atau unggahan di media sosial resmi cabang masing-masing. Seperti itu. Oke, media handling. Kita ke contohnya dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau sambil tanya, kita sambil sharing aja. Jadi kalau ada contoh kasus di cabang masing-masing seperti apa, nanti bisa ditanyakan, kita lebih ke sharing aja. Oke ya. Contoh media handling yang pertama, siaran pers, yang nanti kita akan coba praktek bareng-bareng sebelum teman-teman pulang ke bandara ya. Membuat siaran pers, ada konferensi pers yang diatur biasanya berkala, tergantung dari urgensi perusahaan, biasanya apakah itu bulanan atau kuartalan. Oke, atau konferensi pers dadakan merespons isu-isu yang viral atau yang mengancam reputasi perusahaan seperti itu. Ada juga media briefing, ini mungkin bisa bersifat formal atau informal, bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini, ditanya macam-macam, dan nanti teman-teman bisa highlight juga tuh mana materi yang bisa dikutip sama media dan mana materi yang off the record atau tidak bisa dikutip. Jadi untuk sekedar informasi aja gitu. Terus ada juga doorstop atau wawancara singkat. Jadi kalau teman-teman humas biasanya mendampingi direktur atau mendampingi kepala komunikasi perusahaan, juru bicara, biasanya kan ikut di sampingnya ya atau di sebelahnya begitu, ikut mendengarkan, mendampingi si juru bicara ini di doorstop media. Tapi ada yang tahu doorstop kayak gimana nggak sih? Udah ada yang pernah tahu ikut mendampingi doorstop seperti apa? Belum ya? Jadi doorstop itu biasanya ketika konferensi pers sudah selesai, biasanya teman-teman media itu ada pertanyaan yang mungkin belum terakomodir atau dia belum sempat nanya. Jadi ketika narasumbernya udah selesai, konferensi pers mau jalan keluar, biasanya itu ditodong sama teman-teman media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang biasanya tidak terkait acara biasanya. Misalkan konferensi persnya terkait kinerja perusahaan, nah teman-teman media biasanya doorstop itu tanya isu-isu yang lain. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan
semacam jawaban atau membriefing juru bicara juga agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar topik dari konferensi pers seperti itu. Tujuannya apa? Doorstop dan wawancara singkat ini biar teman-teman humas juga biar tahu nanti ketika berita yang dipublikasikan itu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh juru bicara seperti itu. Berikutnya media handling juga untuk menyediakan data dan klarifikasi. Ini mungkin mirip-mirip dengan siaran pers. Jadi karena acuannya data-data itu dimiliki perusahaan, teman-teman media merujuknya pasti harus ke siaran pers seperti itu. Jadi media handling, oke, itu contohnya ya. Ada yang mau nanya nggak? Kita santai aja pagi ini, nggak usah terlalu serius-serius. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ya. Oke, saya lanjut dulu nih. Prinsipnya apa sih media handling? Yang pertama harus akurat. Jadi contohnya siaran pers. Siaran pers harus akurat, datanya harus benar, tempatnya harus benar, outputnya nanti data hasil dari kinerja perusahaan yang dipaparkan harus benar. Jadi jangan sampai ketika siaran pers sudah disebarkan, ditarik lagi atau dikoreksi ada angka yang salah, itu udah sebisa mungkin dihindari seperti itu. Jadi media handling juga harus cepat, terutama nih ketika terjadi krisis komunikasi nih. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, termasuk salah satunya mungkin di PT Penon Peti Kemas ini di masing-masing cabang. Jadi ketika terjadi isu-isu yang mungkin tidak benar, terjadi hoax, jadi harus direspon dengan cepat melalui siaran pers. Berikutnya jangan spekulatif. Jadi ketika media handling ini contohnya ada lebih banyak ke siaran pers ya. Tidak spekulatif, fokusnya ya udah menjelaskan aja untuk misalkan ada isu kecelakaan kerja di cabang A. Jadi fokusnya ke kejadiannya aja. Jangan sampai teman-teman overlap menulis dugaannya seperti apa karena itu udah di ranah pihak yang berbeda. Jadi fokus mungkin bisa cerita kronologinya singkat, nanti contohnya ya, kronologi singkat, terus kami berkoordinasi dengan pihak berwajib seperti itu. Jadi untuk step by statementnya nanti bisa seperti itu. Yang selanjutnya tentu harus mengutamakan kepentingan publik. Jadi publik harus tahu nih apa yang terjadi. Misalkan tadi contohnya ada kecelakaan kerja di pelabuhan atau di cabang. Jadi publik harus tahu cerita yang benar tuh seperti apa sih. Dan jangan sampai, dan kalau bisa jelas, dan kalau teman-teman gak mau terlalu terekspos, dibuat sesingkat dan serapi mungkin aja. Jadi tidak menimbulkan spekulatif. Jangan sampai nanti siaran pers yang udah disebar nanti di twist judulnya terlalu jauh sama media seperti itu. Oke. Setelah media handling, alur kita juga punya alurnya ya. Contohnya ketika setelah konferensi pers, setelah menyebar siaran pers seperti itu, teman-teman humas harus monitoring isu dan pemberitaan. Jadi setelah konferensi pers, teman-teman mungkin harus cek di berita-berita yang udah naik itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan goals dari teman-teman humas, message yang disampaikan sudah tercapai, publikasinya sudah berapa banyak, tayangan di media online, di media cetak mungkin di besoknya atau di televisi harus dipantau. Selanjutnya koordinasi internal, mungkin lebih ke evaluasi apa nih yang kurang, apa yang udah bagus seperti itu. Jadi yang kekurangan-kekurangan itu berikutnya ketika terjadi konferensi pers bisa dihindari. Terus penetapan pesan kunci ini contohnya mungkin lebih ke krisis ya. Sorry saya ulang. Ketika terjadi krisis, katakan kecelakaan di cabang atau ada alat jatuh di cabang yang menimbulkan korban atau berdampak kepada operasional cabang, teman-teman harus monitoring isu dan pemberitaan ini. Mungkin pertama bisa di media, mungkin pasti udah ada yang naikin tuh media-media di daerah ya. Kedua mungkin yang agak ramai juga pasti di media sosial, ini kemungkinan akan viral. Dan itu orang sekarang udah lebih banyak percaya ke media sosial. Jadi teman-teman juga harus cepat meresponsnya dengan memantau itu pertama. Terus koordinasi
harus disatukan suaranya. Mau seperti apa pesan yang disampaikan melalui siaran pers, melalui video statement. Oke. Yang ketiga, penetapan pesan kunci. Jadi ini susunan dari kalau tiba-tiba terjadi krisis, umumnya perusahaan merilis namanya standby statement. Jadi kalimat singkat aja, 1 paragraf, 2 paragraf, seperti itu. Biasanya misalkan saya contohkan, ketika terjadi kecelakaan di cabang, biasanya umumnya perusahaan akan membuat sebuah pesan kunci, kurang lebih perusahaan masih memantau, perusahaan berkoordinasi dengan pihak terkait. Oke, perusahaan memastikan operasional tetap lancar. Biasanya key message-nya nggak jauh-jauh dari itu. Karena apa? Biar operasional perusahaan, operasional terminal, operasional pelabuhan juga tetap berjalan dengan lancar. Kejadiannya juga ditangani dengan oleh pihak terkait. Oke. Habis itu penyampaian ke media. Apakah itu melalui konferensi pers? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin ngundang media-media di daerah untuk menghadiri konferensi pers. Apakah itu di kantor atau di tempat makan, digelar konferensi pers. Ketika kejadiannya di pagi hari, bisa konferensi pers siangnya, sebisa mungkin secepatnya setelah ada penetapan pesan kunci ini. Yang kurang lebih kalau konferensi pers membutuhkan waktu yang lebih lama dengan pesan yang lebih matang gitu ya. Karena kemungkinan pasti akan ada tanya jawab di situ. Sebisa mungkin itu boleh kalau memang sudah jelas kronologi dan Bapak Ibu sudah menyiapkan pesan kunci yang benar-benar sudah lengkap. Kalau belum, sementara bisa dikirimkan ke media melalui standby statement seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan perusahaan tengah mengevaluasi, perusahaan siap bekerja sama dengan pihak terkait, dan utamanya pasti memastikan operasional tetap aman karena itu kan bisnis teman-teman di cabang semua. Kalau ketika ada kejadian viral dan menghambat operasional di cabang, ini tentu akan mencoreng juga nama cabang nanti. Misalkan kejadian ini menghambat nanti ada truk macet dan lain-lain, itu sebisa mungkin teman-teman berupaya memberikan pesan bahwa operasional di pelabuhan tetap berjalan dengan normal seiring dengan perbaikan atau pengkondisian di terminal di masing-masing cabang yang terjadi krisis seperti itu. Berikutnya evaluasi pemberitaan. Setelah konferensi pers digelar, setelah standby statement dikirimkan ke teman-teman media, teman-teman juga nggak berhenti tuh kerjanya di situ tuh, harus ikut pantau juga. Bener nggak nih, udah sesuai belum nih berita-berita yang dipublish, berita-berita yang naik ini sudah sesuai dengan key message yang teman-teman siapkan di awal. Jangan sampai nanti mayoritas publikasinya justru melenceng dari yang teman-teman siapkan standby statementnya, lebih kepada misalkan truk macet. Sebenarnya kan yang diharapkan dengan membuat konferensi pers atau standby statement adalah menceritakan atau menggambarkan bahwa kondisi cabang itu baik-baik saja di tengah ada kondisi yang tertentu atau kecelakaan misalkan ya, jangan sampai terjadi mudah-mudahan. Oke. Ya, ini ketika terjadi krisis yang tadi saya bilang. Ketika terjadi krisis, perusahaan ini harus cepat responsnya. Karena apa? Karena teman-teman media ini pasti ngubungin teman-teman humas perusahaan, butuh informasi yang cepat. Karena sekarang lombanya media udah bukan sama media yang lain lagi, udah sama media sosial yang batasnya nggak ada. Karena kita udah punya persepsi masing-masing. Dari satu sisi di sini persepsinya seperti ini, orang lain punya persepsi seperti ini, kayak gitu. Jadi harus cepat. Makanya ketika terjadi krisis viral di media sosial, langsung meeting sebentar deh, ngobrol, kita sampaikan statement apa nih yang kira-kira bisa membuat citra perusahaan tuh nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi harus cepet, nggak bisa lama-lama. Ketika kejadian misalkan sekarang jam 9,
Jam 10 sebisa mungkin udah ada standby statement beberapa kalimat. Dan video standby statement melalui siaran pers. Ya nggak perlu siaran pers. Oke, misalkan siaran pers nggak terlalu panjang. Juga perlu video statement buat teman-teman di TV, biasa seperti itu. Terus hindari pernyataan berbeda. Dan kalau bisa satu juru bicara resmi. Jadi jangan sampai ketika di dalam satu cabang, ya, jangan sampai ketika di satu cabang kan ada beberapa pejabat. Kalau bisa biarkan tunjuk satu orang yang ngomong, biar nggak simpang siur. Ketika nanti ada beberapa pihak yang ngomong, nanti publikasi di medianya juga dikhawatirkan bisa macem-macem, nggak fokus. Jadi kalau bisa, misalkan masnya ada di mana nih? Palembang. Masnya aja ditunjuk di Palembang. Jadi teman-teman Palembang lain jangan ada yang ngomong, semua satu pintu dari masnya. Dan masnya juga udah koordinasi pasti sama teman-teman di cabang terkait kan. Biar pemberitaannya tidak warna-warni, dalam arti kita fokusnya ingin memperbaiki citra perusahaan, ingin membuat suasana lebih kondusif. Nanti kalau ditanya macem-macem ke orang lain yang mungkin nggak tahu, jawabannya bisa kemana-mana seperti itu. Berikutnya, update berkala jika diperlukan. Maka ini tergantung dari krisis yang terjadi. Apakah itu kebakaran misalkan, ada pencurian kah, ada kecelakaan kerja. Ketika teman-teman sudah menyampaikan standby statement, teman-teman monitoring pemberitaan, dan kira-kira dibutuhkan untuk update berkala, kan nanti kita nggak bisa mengarahkan teman-teman media ini menulisnya seperti apa ya. Yang kita harapkan adalah kita punya satu key message yang inline dengan perusahaan yang sama, yang membuat citra perusahaan positif lah ya, seperti itu. Ketika memang nanti ada pemberitaan, beberapa pemberitaan atau mayoritas pemberitaan yang teman-teman kurang berkenan atau nggak sesuai dengan key message awal, cita-cita yang ingin disampaikan, bisa update berkala. Teman-teman bisa highlight aja lagi kondisinya yang teman-teman ingin sampaikan. Contohnya satu itu. Kedua, ketika ada alat jatuh katakan di cabang, kren jatuh atau apa, ketika kerennya sudah baik dan kondisi sudah berangsur pulih 100%, teman-teman juga bisa update juga tuh. Kirim siaran pers ke teman-teman media. Kirim video statement ke teman-teman media. Oke. Berikutnya fokus pada fakta dan klarifikasi. Jadi fokusnya udah di situ aja tuh. Misalkan ada kontainer jatuh ke laut kah, udah fokusnya di situ aja. Ada kren jatuh dan menimpa pekerja, fokusnya di situ aja, udah nggak usah kemana-mana. Jadi nanti pemberitaannya tidak melebar. Oke. Berikutnya, jangan sampai ketika kesalahan yang harus dihindari ya. Ketika melakukan media handling atau yang pertama, pernyataan tidak terkoordinasi. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus tunjuk satu juru bicara. Biar semua satu pintu, satu suara, biar sama. Jadi pemberitaannya fokus. Dan kalau bisa, dan harus cepat. Jadi nggak boleh terlambat tuh merespons isu tuh, harus cepat tuh. Jadi sekecil apapun nanti teman-teman bisa menghitung impact-nya. Misalkan viral di media sosial, viralnya tuh kadar viralnya seperti apa? Apakah memang sudah ramai banget yang nonton, banyak yang like atau banyak yang repost? Teman-teman bisa ukur apakah perlu dibuat standby statement secepatnya, dibuat video statement secepatnya, atau seperti apa. Dan jangan memberi informasi yang belum terverifikasi, jangan dugaan-dugaan, sifatnya dihindari di standby statement atau siaran pers ketika terjadi krisis. Jadi fokus pada kejadiannya aja. Kalau bisa lebih kepada upaya, ya silakan Mbak. Iya. Kita dalam tugas pendampingan direksi misalnya gitu. Kemudian ada kejadian di cabang yang mana direksi belum ada data terkait kejadian itu. Bagaimana cara handlingnya gitu misalnya? Karena memang
belum ada dapat informasi gitu. Ngelesnya gimana ke media? Misalkan ada kunjungan, ada direksi, ada kepala cabang dan ada media seperti itu. Ya, misalnya di cabang yang lain, tapi ada kejadian di cabang B nih gitu. Kemudian direksinya ditodong, direksinya malah sebenarnya belum tahu kejadian itu gitu. Gimana cara handlingnya? Ya betul. Ngelesnya lah gimana? Pertama, kalau direksi belum terinfo, bisa kita sampaikan atau teman-teman humas sampaikan juga briefing ke direksinya bahwa kami sedang berkoordinasi. Itu pertama, berkoordinasi. Ini contohnya misalkan ada kecelakaan ya. Kami sedang berkoordinasi. Kami akan terus memantau. Ini contoh-contoh kalimat standby statement ya. Kami akan terus memantau. Terus kami juga memastikan operasional tetap berjalan maksimal seperti itu. Standby statement ini kurang lebih seperti itu, sambil nanti teman-teman dari cabang yang lain juga harus cepet tuh suplai informasi tuh ke direksi gitu. Jadi direksi bisa cepet tahu, karena kan direksi pasti kaget kan. Saya lagi di cabang A, ada kejadian di cabang B yang saya nggak tahu. Jadi jawabannya bisa seperti itu tuh. Kami masih berkoordinasi sebisa mungkin, pendampingnya atau humas yang mendampingi direksi atau pejabat terkait harus nge-feeding juga tuh kejadiannya apa sih seperti itu. Jadi nanti bisa disampaikan pesan ke direksinya bahwa ada kejadian kecelakaan Pak di sini, korbannya kira-kira segini. Nanti bisa dijawab seperti itu. Jadi perusahaan memantau dan tetap perusahaan juga bertanggung jawab terhadap operasional bisa tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu sih. Baru nanti yang bisa diupdate berkala tuh jika diperlukan. Kalau memang masih rame nih di media sosial, di media masih rame pemberitaan, bisa diupdate bahwa misalkan kecelakaannya luka, udah dirujuk ke rumah sakit, biayanya ditanggung perusahaan. Terus kendaraan yang kecelakaan sudah dievakuasi sehingga tidak menghalangi lalu lintas di pelabuhan, di terminal, seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, saya lanjut ya. Tadi memberi informasi yang belum terverifikasi, udah menjawab di luar kewenangan. Jadi teman-teman di cabang juga harus menjawab sesuai dengan tupoksinya. Ketika terjadi misalkan pencurian atau kehilangan di pelabuhan, tentu melapornya ke pihak kepolisian. Jadi jawabannya nanti, narasinya di siaran pers bisa telah menggandeng pihak terkait, menyerahkan kepada pihak terkait, seperti itu. Jadi jangan sampai overlap nih, bukan kerjaannya malah ngurusin yang lain, seperti itu. Teman-teman tetap fokus di operasional cabangnya aja. Siapa? Oh ya, siap. Ada contohnya nggak Pak? Yang pernah Bapak? Iya, contoh ya. Contohnya seperti apa? Pertama kita harus lihat size dari medianya Pak. Kalau Bapak dari daerah mana, maaf? Banten. Teman-teman cabang pasti punya pengetahuan atau pemahaman media mana di daerah yang size-nya besar, yang size-nya kecil, termasuk media-media yang bodrek ya, yang kurang jelas lah. Memang tujuannya kebanyakan biasanya media-media yang kayak gitu kan tonnya negatif, menyerang seperti itu. Ketika pemberitaan itu dipublikasikan oleh media-media yang kurang yang reputasi kurang bagus, dipantau aja dulu pas santai aja. Jadi teman-teman humas juga nggak perlu langsung kebakaran jenggot langsung bikin siaran pers, langsung membantah dan lain-lain, biarin aja dulu. Itu kan nggak banyak yang baca juga sepertinya ya, karena itu mungkin medianya dia yang bikin, yang baca orang-orangnya dia juga. Kalau memang ini medianya media besar, harusnya dia konfirmasi ke cabang, karena kita harus cover both sides.
ketika ada kecelakaan misalkan di sini, amit-amit ya misalkan ya, kita harus konfirmasi ke pihak kepolisian atau juga ke pemilik propertinya, si pengelola pelabuhannya. Kalau nggak ada konfirmasi seperti itu, beritanya kurang akurat. Kecuali dia melihat langsung nih, saya turun di depan ada kecelakaan misalkan, itu bisa saya tulis langsung. Tapi kalau tadi kejadian di Bapak, makanya size medianya dulu. Kalau 1-2 media yang mungkin kurang terkenal ya udah biarin aja Pak, biarkan aja. Soalnya di media nasional dan viral itu harus disiapkan, memang krisis itu terjadi krisis tuh seperti itu. Jadi diukur aja kira-kira kalau medianya nggak banyak ya gimana ya, media kurang terkenal lah, kita ya Bapak tahu lah, teman-teman di cabang tahu lah ya media-media seperti apa, seperti itu. Jadi menyikapinya santai aja, atau bisa dikontak juga wartawan yang nulisnya, ini infonya dari mana. Biasanya kalau bener kan ngarahnya pasti meminta sesuatu kan, jadi itu dihindari aja. Tapi kita kontak perlu lah, biar dia juga merasa wah gue baca nih beritanya, di notice nih kayak gitu. Tapi nggak usah bereaksi berlebihan. Kecuali media nasional, pelabuhan mana Pak, berarti Banten Pak? Ciwandan ya, kan pelabuhan Ciwandan, kejadian apa di surat media nasional yang negatif, baru mulailah siapkan siaran pers, siapkan standby message dan lain-lain seperti itu. Nggak semua hal harus kita respon Mas. Kalau media-media itu kita nggak tahu kok tiba-tiba ada apa.com gitu kan misalkan, biarin aja. Kadang membuat kalimat itu sedikit tendensius, sedikit mengancam atau kayak gitulah kira-kira. Dibiarkan aja, nggak usah takut. Jadi teman-teman humas di cabang juga nggak usah merasa terancam dengan berita-berita yang biasanya nggak bener ya, atau mungkin bener tapi kita lagi berusaha memperbaiki, disoroti hal-hal yang negatifnya tanpa menyoroti upaya perbaikan kita. Jadi dibiarkan aja dulu nih, Diredam aja. biarin aja dulu, atau kalau mau dikontak boleh. Yang jelek, media yang kurang terkenal. Enggak, sebenarnya lebih kepada tergantung medianya. Karena kalau media-media yang kurang terkenal, saya beberapa kali baca juga memang tujuannya mendiskreditkan institusi atau perusahaan atau individu di perusahaan tersebut, biasanya seperti itu. Tapi untuk kejadian-kejadian seperti itu, ya kalau dikontak boleh, ini informasi dari mana. Karena teman-teman di cabang juga punya hak buat dimuat loh, siaran pers atau keterangan dari humas cabang untuk dimuat di media mereka. Misalkan media A memuat dugaan pungli di pelabuhan Ciwandan, misalkan seperti itu. Masnya kontak, selamat siang Mas, saya ini dari pelabuhan Ciwandan, ini informasinya dari mana? Terus dia menjawab, informasi dari sini. Oh Mas, baik, kami cek dulu ya. Mas cek, udah semua dicek, ternyata tidak ada kejadian itu. Mas bisa kirim siaran pers ke mereka, dan itu harus dimuat, harus, karena media itu harus cover both side, betul, punya hak jawab di situ cabang. Jadi diukur aja, nggak usah terlalu panik lah. Oke. Ini mirip seperti yang tadi ya, kita menghadapi media. Pertama, menyiapkan pesan kunci. Yang kedua, pahami konteks dan karakter media. Karena karakter media nasional beda, media-media di daerah juga beda. Media nasional yang A, karakternya juga beda sama yang B. Media di daerah yang A, karakternya juga beda sama yang B. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika melakukan konferensi pers atau mengirim siaran pers, jangan kaget kalau nanti judulnya di otak-atik. Jangan kaget. Yang penting dalam siaran pers itu benang merahnya
teman-teman udah punya yang bagus. Tapi kalau di otak-atik itu hal yang normal lah, selama tidak memelintir ya, tidak jauh gitu menyimpangnya. Orang lagi ngomongin ekspor, siaran persnya nanti yang disorot misalkan kecelakaan kerjanya atau hal lain yang mungkin tipis banget di siaran pers itu malah ditonjolkan yang negatifnya seperti itu. Berikutnya tetap tenang, profesional dan konsisten. Jadi seperti Masnya tadi contoh ya, di Ciwandan ada berita-berita yang kurang baik, ya tenang aja dulu. Kita lihat aja dulu nih berapa media sih yang naikin, berapa banyak sih medianya, terkenal nggak, reputasinya bagus nggak. Kalau medianya abal-abal, dibiarin aja dulu, tenang aja. Tetap profesional dalam arti teman-teman nggak usah melakukan hal-hal yang di luar tugas teman-teman. Jadi tugas teman-teman humas di cabang adalah menyampaikan informasi, menyampaikan siaran pers. Di luar itu ketika ada permintaan hal-hal lain dari wartawan, nggak perlu dipenuhi, nggak usah. Oke, tidak, ya silakan Pak. Izin Mas, saya Gita dari Bengkulu. Izin bertanya, saat ini itu media sosial, apalagi media yang bersifat informatif, itu sering ada di beberapa daerah. Seperti kalau di Bengkulu itu yang lagi viral itu Bengkulu Info kayak gitu. Ya. Nah itu apakah kita perlu melakukan media handling juga kepada pemilik akun seperti itu Pak, biar dia nggak goreng berita kita atau gimana gitu. Makasih. Ini homeless media berarti ya? Ah? Homeless media di Instagram. Ya di Instagram, media sosial Ya. yang bersifat informasi. Contohnya gimana Mbak? Kalau kita tuh kayak Bengkulu Info kalau di Iya, Bengkulu. maksudnya Jadi contoh pemberitaan. contoh berita kayak misalnya di Bengkulu baru udah pendangkalan alur. Oh, ya. Jadi ada kayak berita-berita terus di repost nih Bengkulu dangkal itu Pelindo nih PTP kayak gitu Ya. kadang. Itu gimana kita ngadepinnya, terus juga kita apakah perlu kita juga melakukan media handling kepada itu, Oke. gimana sudut pandang jurnalistiknya. Oke. Gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya pertama teman-teman dari PTP di cabang Bengkulu bikin konten aja di media sosial. Itu penting juga sih, bikin konten. Jadi karena itu perangnya di media sosial di Instagram, jadi dari cabang juga bikin konten aja dari upaya pengerukan berarti ya. Upaya pengerukannya seperti apa di Bengkulu dan nanti targetnya seperti apa. Fakta yang terjadi sekarang seperti apa, memang terjadi pendangkalan misalkan, itu disampaikan di media sosial di Instagram contohnya, memang terjadi pendangkalan. Dampaknya apa sih kalau terjadi pendangkalan? Kapal-kapal besar mungkin nggak bisa merapat seperti itu, nanti distribusi BBM terhambat dan lain-lain. Yang kedua, tentu teman-teman ini berupaya dong, jangan sampai pendangkalan ini berlarut-larut gitu ya. Upayanya gimana? Itu dari cabang punya kewenangan nggak sih untuk ngeruk langsung atau dari Kementerian Perhubungan ya? Kalau untuk ngeruk regional ya. Nah berarti disampaikan aja terjadi pendangkalan memang, tapi nggak perlu terlalu spesifik. Yang kedua, upaya atau solusi yang ditawarkan perusahaan, yang dilakukan perusahaan seperti apa, upaya pengerukan, dan targetnya kapan nih nanti bisa normal lagi alur lautnya. Seperti itu di media sosial aja dulu. Dan memang kalau dirasa udah rame di media sosial kok muncul terus bikin siaran pers juga aja, kirim ke media-media di daerah kayak gitu. Oh media handling tadi ya, nggak perlu sih untuk saat ini, seperti nggak perlu ya. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa, cuma sepertinya nggak perlu karena mereka kan homeless media yang info yang nggak terjun langsung, mungkin informasinya dari media sosial juga, dari masyarakat juga. Jadi diimbangi dengan konten-konten seperti itu aja. Gitu sih Mbak. Siap. Itu paham, itu dekat dengan media. Siapa? Dan kalau di setahu saya memang banyak media-media yang ada yang bagus, ada yang selalu memberitakan yang miring-miring gitu kan. Apakah kita harus berteman sama teman-teman media, mungkin ya yang dibilang media abal-abal tadi itu kan, atau cuman kita berteman dengan media yang lebih kredibel atau gimana gitu kan? Bapak dari cabang mana maaf? Di Pontianak. Pontianak. Kijing berarti nggak ya? Kijing ya. Kijing ya. Oke Pak.
kita berteman dengan media dalam arti ngobrol, kontak-kontakan, makan bareng, ya anggap seperti teman aja, tapi tetap punya barrier ya. Teman-teman di humas kerja di perusahaan, teman-teman media juga juga kerja di perusahaan yang berbeda. Media abal-abal perlu ditemenin nggak? Kayaknya nggak usah deh Pak. Nggak usah Pak. Karena kalau Bapak bergaul dengan mereka juga nanti permintaannya macam-macam Pak. Jadi kalau mau Bapak dekat sama media-media di daerah yang kompeten betul, yang terpercaya lah Pak. Mungkin di Pontianak ada apa ya, Kabar Pos atau apa, saya kurang paham kalau di daerah ya. Antara juga pasti ada di daerah ya. Antara biasanya di daerah ada. Ya Antara, Tribun yang seperti itu aja Pak, yang di-maintain hubungannya Pak. Jadi untuk media-media yang kira-kira kita baru tahu kok ada media online baru apa ini .com, kita nggak tahu, dibiarkan aja. Bahkan memang kekhawatiran teman-teman humas ini nanti ketika berita itu sampai ke atas, yang atas nih nggak tahu medianya ini media benar atau media abal-abal. Nah itu sebenarnya jadi PR juga sih. Saya banyak ngobrol sama teman-teman humas seperti itu. Kalau kita sebagai praksis komunikasinya udah ngerti bahwa yang seperti itu nggak usah dihiraukan. Tapi yang atas kan kadang suka khawatirnya berlebihan. Jadi sebenarnya PR-nya lebih ke pendekatan ke pejabat-pejabat terkaitnya, menenangkan aja bahwa sebenarnya karakter medianya memang seperti itu dan mungkin secara pembacanya nggak banyak. Jadi fokusnya ke media-media ya nasional, media daerah yang top aja. Karena mau kita temenin juga mintanya yang lain. Nggak boleh kayak gitu sebenarnya Pak. Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman humas ini men-treat media ya cuma sekedar makan siang bareng, oke. Itu aja. Ngopi bareng, ngobrol. Seperti itu. Untuk permintaan-permintaan lain selain data atau artikel siaran pers, nggak perlu lah. Biarin aja, kalau mereka ngancem-ngancem juga nggak usah takut Pak. Dihiraukan aja, nggak usah dipeduliin. Ada yang mau nanya lagi nggak? Siap, Mbak. Kebetulan BM saya Pak Budi itu punya hubungan baik dengan wartawan maritim. Jadi kalau ada makan siang kadang suka diajak. Terus kalau sore kadang suka datang main. Jadi sampai waktu itu ada kejadian kecelakaan yang di Lampung ya. Bukan PTP sih tapi yang cabang. Sampai Pak Rino dulu, pada waktu itu masih Pak Rino. Jadi Pak Rino pun menjalin hubungan baik dengan beliau ini, wartawan ini. Jadi mungkin dia senior, wartawan senior media maritim. Satu orang aja nih berarti. Jadi dengan dia berhubungan baik dengan ini, jadi beliau bisa ngehandle, minta bantuan ke media-media setempat yang mungkin beliau kenal gitu loh. Jadi bisa membantu untuk meredam ya yang terjadi kecelakaan waktu itu di Lampung itu. Ya, sekian. Iya, gitu. maksudnya untuk meredam. Iya, jadi dengan berhubungan baik dengan wartawan senior ini, jadi dia bisa minta bantuan kalau misalkan ada masalah, tolong dihandle. Betul. Kalau dengan media setempat mungkin dia pasti ruang lingkupnya kan banyak kenal dengan wartawan-wartawan yang lainnya kan, yang juniornya atau gimana gitu. Banyak dari cabang mana, Mak? Priuk ya? Oh di sini berarti. Nggak bandara dong berarti. Ya makasih. Oke, saya jawab ya. Memang penting Mbak, tapi ketika terjadi krisis kita nggak bisa ngebendung tuh pemberitaan di media-media itu. Jadi biarkan aja, memang tugas media memberitakan hal seperti itu. Dan tugas teman-teman humas itu di cabang adalah menenangkan publik. Jadi kejadian itu bisa diatasi dengan cepat. Jadi memang ketika kita dekat sama media, keuntungannya itu ya kita nggak bisa memaksa media untuk tidak memberitakan, misalkan contoh ada pungli, ada kecelakaan, ada kejadian apa dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita bisa dengan cepat dapat publikasi yang cepat dari media itu Pak, kalau kita kenal dekat Pak. Jadi karena misalkan Mbak, si kepala cabang ini kenal dengan wartawan ini pasti akan memberitakan kejadian yang negatif, misalkan
faktanya, misalkan seperti itu. Nah, wartawan ini juga nanti dengan cepat ngontak kepala cabang atau ngontak humas di cabang untuk meminta informasi resmi dari perusahaan. Jadi mereka akan cover both side. Jadi ya win-win solution lah, dalam arti berita mereka tugas memberitakan kejadian berjalan, teman-teman humas publikasinya juga bisa dimuat di media tersebut. Kayak gitu sih. Memang tujuannya akan seperti itu, dibanding kalau kita nggak kenal sama wartawannya ketika terjadi krisis, waduh kita ngubungin siapa ini? Sedangkan pemberitaan udah negatif di mana-mana. Sedangkan tugas teman-teman humas membuat itu menjadi pemberitaan yang baik, atau solusi yang ditawarkan atau upaya-upaya perbaikan bisa dimuat dan dibaca publik, diketahui publik secara cepat. Jadi kalau kita kenal sama wartawannya langsung, itu sisi positifnya memang seperti itu. Jadi kita bisa cepat lah, bisa punya channel cepat buat dimuat pernyataan kita di media itu, kayak gitu sih Mbak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, saya lanjut ya. Berikutnya menjawab pertanyaan media. Tadi kurang lebih mirip-mirip sama yang sebelumnya. Jadi menjawab sesuai fakta dan kewenangan. Pakai kalimat yang singkat dan jelas. Tadi misalkan kalau standby statement dibikin, jangan sampai kalimat ini menimbulkan apa ya, artinya tuh bercabang gitu loh, bersayap. Kalau memang teman-teman humas belum ada standby statement yang bisa disampaikan ke media tuh mungkin kurang lebih begini. Sambil kami koordinasikan dulu, itu bisa tuh, nanti akan kami update secepatnya, tapi diberi catatan aja bahwa itu jangan dikutip dulu karena kami masih koordinasi. Jadi disampaikan aja memang kalau belum ada pernyataan resmi perusahaan, atau memang kalau perusahaan belum mau komentar, dijawab seperti itu aja, diplomatis. Terus hindari off the record tanpa persetujuan. Ada yang tahu off the record nggak? Tahu ya. Jadi off the record tuh informasi dari perusahaan atau institusi yang jangan ditulis dulu deh di media. Ini buat background informasi aja, biar tahu aja misalkan kejadian ada pungli, bener nih ada pungli di salah satu pelabuhan, tapi oknumnya ini bukan oknum karyawan, ormas. Kalau kita ngomong ormas kan jadi rame lagi kan. Jadi kita sampaikan aja bahwa ini off the record, tapi sebisa mungkin harus wartawannya juga ikut juga, jangan sampai itu ditulis. Karena kalau ditulis rame, kita diserbu itu sama ormas nanti kantor. Jadi biar nanti pihak kepolisian yang jawab, misalkan contohnya seperti itu kalau terjadi pungli oleh oknum ormas. Berikutnya memberikan data ke media. Jadi ketika media nanya data ekspor secara umum, harusnya sih bisa teman-teman kasih, kecuali spesifik material-material yang sifatnya sensitif untuk perusahaan, untuk stakeholder seperti itu nggak usah ditampilkan. Kalau teman-teman mau tampilkan data ekspor secara umum aja, misalkan ekspor curahnya sekian ton, naik sekian ton, mayoritasnya apa sih, minyak sawit misalkan, atau apa, nggak usah terlalu spesifik. Kalau memang tidak mau diberikan ke publik, seperti itu. Hindari data sensitif dan rahasia negara. Teman-teman juga pasti tahu seperti apa data-data yang rahasia. Berikutnya rujuk ke laporan resmi. Jadi pasti teman-teman punya, misalkan apakah itu merujuk ke laporan keuangan perusahaan, laporan harian, laporan bulanan, dan lain-lain seperti itu. Yang paling penting sebelum memberikan data ke media adalah koordinasi internal sebelum rilis data. Jadi teman-teman humas, teman-teman cabang juga harus sepakat dulu nih awalnya, data-data apa saja yang bisa dipublikasikan. Karena begitu data itu udah dimuat di siaran pers, dikirim, itu udah punya data publik semua, bisa jadi semua orang bisa baca. Jadi hindari kesalahan angka, hindari typo,
Kalau datanya ragu untuk dimuat di siaran pers, nggak usah dimasukin di siaran pers, kayak gitu. Ada yang mau nanya? Oke, kita lanjut ya. Cara mengirim berita ke wartawan atau ke media. Biasanya teman-teman di sini kalau ngirim berita atau siaran pers ke wartawan tuh kayak gimana? Apakah melalui WhatsApp atau email atau gimana? WA ya? WA lebih cepat ya? Oke, betul. Email mungkin lebih ke, bisa juga email, tapi kalau WhatsApp teman-teman di cabang udah kenal sama wartawannya langsung bisa lebih cepat sih. Oke. Di dalamnya juga harus ada kontaknya biasanya. Ada kontak humas cabangnya yang bisa dikontak lebih lanjut. Atau kalau WhatsApp sih udah bisa langsung ditanya langsung. Misalkan Mas yang ngirim ke saya. Misalkan saya tanya, Mas, ini datanya ada yang kurang nih, saya mau nanya, itu bisa langsung ke situ, betul. Yang penting juga melampirkan foto, karena teman-teman media online pasti butuh foto yang relevan dengan isi artikelnya, apakah itu di cabang Pontianak kah, atau cabang Banten dan lain-lain. Dan follow up secukupnya. Jadi kalau memang siaran pers yang udah dikirim ini, jangan berhenti di situ teman-teman. Harus ditanya lagi tuh nanti agak sore misalkan, gimana dari siaran pers yang tadi ada data yang kurang nggak? Sebenarnya kan kita mau nanya, naik nggak nih? Ya kan, naik nggak nih? Kita tanya datanya ada yang kurang nggak, Mas? Atau ada hal lain yang mau ditanyakan nggak, Mas? Biar siaran pers yang udah teman-teman buat bisa dipublikasikan di media online, media cetak dan lain-lain. Seperti itu. Ada nggak sih batas waktu buat ngirim siaran pers? Sebenarnya ada jam-jam krusial, atau kalau bisa dikirim di jam-jam tertentu biar teman-teman wartawan nih kan biasanya kalau pagi hari ini belum ada agenda ya, belum ada liputan. Jadi ketika teman-teman ngirim siaran pers pagi-pagi itu bisa menjadi absen tuh buat teman-teman wartawan ke kantor. Peluang naiknya biasanya lebih besar, biasanya seperti itu. Tapi tentunya siaran persnya harus menarik ya. Jam 7 sampai jam 10 bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa tergantung pendekatan teman-teman di cabang masing-masing ke wartawannya seperti apa. Kalau deadline redaksi biasanya ini merujuk ke media cetak, karena biasanya mereka ada tutup warungnya jam berapa tuh, karena harus diedit, nanti harus dicetak dan lain-lain. Dan berikutnya breaking news, ketika biasanya terjadi krisis tadi ya, lagi viral pungli, lagi ada viral kecelakaan, lagi ada viral truk bikin macet nih di pelabuhan nih gara-gara gate-nya rusak misalkan, itu harus cepet tuh diresponnya tuh. Hindari kirim di luar jam kerja kecuali darurat. Jadi ya ketika breaking gitu jam sore-sore lah, atau ketika bener-bener harus urgent banget dan harus dimuat dan memang ditanya banyak orang, malam nggak apa-apa, tergantung kejadiannya lah. Teman-teman bisa ngukur lah kapan ini bisa dikirim pagi, kapan bisa dikirim siang. Kalau ketika terjadi krisis atau breaking perlu cepet, kapanpun sih bisa sih WA kan, dan mereka juga pasti nyari itu. Oke. Berikutnya membangun hubungan dengan media. Tadi yang dari Pontianak Pak. Harus jujur, konsisten dan responsif. Jadi tetap tetap tanggung jawab dalam arti teman-teman ini kan kerja di perusahaan Pelindo. Ada teman-teman wartawan. Jadi membangun hubungannya tetap punya barrier juga. Berteman boleh tetap punya batas lah. Seperti itu, karena kan sama-sama membutuhkan kan, humas butuh publikasi, wartawannya butuh berita. Tapi kalau salah satunya membutuhkan atau mendiskreditkan sih bisa mungkin dihindari aja.
Oke, perlakukan media sebagai mitra profesional. Jadi memang hubungannya sebatas itu aja, pertemanan, informasi berita, ngobrol-ngobrol. Untuk transaksional sih sebisa mungkin dihindari, seperti itu Pak. Betul, karena kan mereka punya kantor sendiri, kita punya kantor sendiri, jadi kita bermitra aja sebenarnya. Jadi jangan mau kalau diminta hal-hal di luar berita. Pengalaman ya Pak, banyak pengalaman ya Pak. Dengar. Oh, kalau udah ke arah situ sih biasanya medianya media-media nggak jelas sih Pak. Oke, berikutnya jaga kepercayaan jangka panjang. Ya kayak kita berteman biasa aja, kayak berteman, Bapak Ibu punya teman seperti apa, kayak berteman pada umumnya aja. Jadi tetap punya barrier, tapi tetap santai juga. Jadi wartawannya juga merasa saya punya teman di PTP, dari PTP juga saya punya teman di media. Seperti itu. Berikutnya cara mengontak media. Biasanya kalau di daerah kayak apa sih, WhatsApp ya? WhatsApp ya. Bikin grup apa gimana sih kalau di daerah tuh? Japri aja ya, Japri ya. Ya tergantung karakternya lah, mau dibikin grup boleh, mau di Japri langsung juga boleh. Oh, tergantung ini perusahaannya ya. Ya Japri juga oke, cukup lah. Orang agendanya juga mungkin nggak terlalu banyak kan. Jadi sebulan sekali pun belum tentu bikin siaran pers, jadi Japri masih oke lah. Tapi database medianya harus terverifikasi. Jangan media-media abal-abal dikontak tuh sebenarnya nggak perlu lah. Di daerah media nasional, media-media daerah yang top aja. Jadi teman-teman juga nggak buang-buang waktu buat ngontak orang yang medianya nggak banyak yang baca. Bukan mengecilkan ya, tapi daripada kita effort juga, jadi ya udah kita mending fokus ke 5 orang aja nih, misalkan 5 media ini aja dibanding 10 media, 5-nya yang kita nggak tahu nih media apa. Udah fokusnya ke 5 itu aja. Biasanya kalau di daerah saya kurang tahu, koreksi kalau saya salah. Biasanya media-media yang ngepostnya di kantor gubernur kah, atau di kantor bupati atau kantor wali kota, biasanya media-media yang topnya biasanya di situ tuh. Oke, kontak personal ya, WA atau email. Jadi kalau teman-teman humas, iya Pak. Saat lebaran itu biasanya media yang kita kenal itu 3-5, tapi kalau mau lebaran bisa 3 kali lipat. Dan kebetulan biasanya kita orang daerah itu kan kalau lebaran bos-bos pada pulang, kita jaga gawang Mas. Oke. Ya udah 2 hari mau lebaran, itu makin rame. Sedangkan kita posisinya saat itu jadi pimpinan lah sementara, karena memang momennya lebaran bos-bos pada pulang. Kira-kira triknya gimana tuh kalau menghadap media yang sampai tadinya 5 jadi 20 yang datang di DG? Mungkin ada trik-trik jurus tertentu itu. Terima kasih Mas. Siap. Walaupun kesel tetap harus humanis juga sih Pak. Jangan sampai kita diinjak juga nih sama dia nanti. Jadi memang kesel, saya sih kebayang sih rasanya seperti apa sih. Ini orang ngapain ngantri di depan segala macam. Pertama, ya didatengin aja Pak. Mungkin mereka di depan kantor ya, berarti ya. Nunggu di depan kantor. Ya Mas, gimana Mas? Ngobrol aja biasa, kita kayak menerima tamu pada umumnya aja. Karena kalau wartawan bener, mereka hanya minta berita aja Pak. Nggak minta yang lain Pak. Datang, ayo ngopi deh, misalkan ngopi, ngobrol, makan apa segala macam. Atau kalau nggak diterima di depan situ aja, ya Pak, gimana Pak, ada yang bisa saya bantu.
saya mau ketemu sama pimpinannya di sini, ada keperluan apa? Enggak, nih ada berita apa? Misalkan dia mengancam, biasanya seperti itu. Atau dia meminta sesuatu yang lain. Bapak bisa jawab mungkin, ya saya sambil koordinasikan dulu ya. Soalnya kita tidak ada penitipan tidak ada pesan untuk melakukan itu. Tidak ada arahan pimpinan, bisa jawab kayak gitu sih Pak. Jadi ditolak dengan sopan aja. Kalau mau minta itu kita nggak ada lah kasarnya gitu. Karena memang ini menjadi keresahan humas dimanapun, termasuk di Jakarta pun begitu karakternya. Tapi harusnya nggak bisa pakai gitu Pak, nggak boleh Pak. Kalau media yang benar sih harusnya enggak ya. Itu saya bisa jamin pasti itu media yang abal-abal yang memang mereka mengandalkannya itu dari situ hari-hari. Momennya betul. Even nggak lebaran pun mereka pasti kadang-kadang suka dalam tanda kutip nodong kan. Iya. Jadi kalau dari Mas semua jabarkan, sebenarnya media-media yang receh-receh itu akan merusakkan citra jurnalistik yang sudah terbangun kayak Detikom gitu. Nah sekarang dari sikap dari jurnalistik kayak Detikom itu seperti apa menyikapi dari media-media yang receh-receh itu Mas? kalau dari saya pribadi sih ya udah nggak usah diikutin aja sebenarnya. Karena itu udah di luar kode etik. Nggak boleh sebenarnya pakai gitu Pak. Jadi ketika ada orang lain melakukan hal seperti itu, medianya nggak jelas, ya udah kita nggak bisa melarang juga kan. Mungkin secara profesinya sama gitu, saya wartawan dia wartawan dengan mungkin medianya yang abal-abal dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kita mau melarang juga nggak bisa. Jadi sebisa mungkin kalau orang udah kenal sama medianya, ya orang tahu lah, oh media ini mah enggak yang biasanya seperti itu, media yang abal-abal yang seperti apa kayak gitu. Jadi dari wartawan, media wartawan yang bener lah begitu. Ya kita mau apa juga nggak bisa ya. Kita paling nggak ikutin dia aja, itu aja sih. Betul, tapi kan mereka medianya juga nggak terverifikasi mungkin Pak. Jadi mencoreng iya, cuma kalau orang yang kenal dengan wartawan atau media yang benar kan pasti tahu kalau wartawan tidak melakukan itu. Wartawan nggak boleh minta-minta kayak gitu tuh, nggak boleh. Seperti itu. Bisa jadi Pak, ormas cosplay jadi media. Sekarang zamannya cosplay sih Mas Misal. Betul, karena kan sekarang mungkin bikin domain.com gampang ya. Jadi mereka bisa bikin apapun itu mengatasnamakan media. Jadi ketika mereka mengatasnamakan media dan meminta sesuatu di luar kewajaran, nggak perlu diladen. Santai aja, nggak usah kebakaran jenggot. Betul Pak, karena tadi saya bilang sekarang eranya medsos. Jadi teman-teman humas nih harus mantau medsos, utamanya homeless media tuh tadi yang banyak dari Bengkulu ya, Bengkulu Info dan lain-lain, atau ada Kalimantan Info. Di Instagram tuh memang infonya banyak sekarang dari media sosial. Karena kita bangun tidur sekarang bukanya pasti apa? Media sosial. Udah jarang orang baca portal berita tuh, tapi masih tetap jadi rujukan resmi. Tapi gimana ya? Rujukan resmi iya, tapi orang sumber informasi pertama pasti dari media sosial. Habis itu mereka ngecek di kantor berita Antara, Tribun, Kompas, Detikom, dan lain-lain seperti itu. Kalau teman-teman belum pernah ngontak media, saya lanjut ya, maaf. Perkenalkan diri dan konteks singkat. Jadi ketika teman-teman belum pernah kenalan sama wartawan dari media tertentu, katakan si A, perkenalkan diri aja dulu. Selamat siang Mas, selamat pagi, saya Ardan dari PT ini. Kemarin saya lihat misalkan ada pemberitaan terkait ini di media ini, saya izin kirim hak jawab ya. Perkenalkan diri seperti itu aja. Karena kita kan sama-sama belum kenal, jadi harus sama-sama tahu nih ini dari mana, humas dari PT apa, kepentingannya apa, seperti itu. Dan terakhir hindari spam dan belas berlebihan. Jadi
saya pernah juga mungkin mereka nge-broadcast ya nih, humas salah satu perusahaan anak usaha BUMN juga sih, nge-blast terus. Jadi WhatsApp-nya isinya cuma siaran pers saja. Mungkin setiap seminggu sekali dia kirim siaran pers. Kita kan sebel juga ya. Makanya balik lagi seperti yang tadi awal saya bilang, bagaimana pentingnya membangun hubungan sama media. Kalau kenal kan kita juga sungkan buat ngeblas mereka siaran pers yang berulang-ulang terus. Kalau kita kenal juga kita bisa basa-basi, ayo mas ngobrol yuk, ngopi yuk, makan yuk. Jadi kedekatannya itu bisa kita bangun seperti itu. Oke. Simpulan dari media handling. Jadi media handling nih strategi humas untuk apa ya, dalam tanda kutip mengondisikan media lah, undang konferensi pers, ikut memantau doorstop, ngirim siaran pers, kayak gitu. Dan media handling juga menentukan persepsi publik terhadap perusahaan nih. Kalau humasnya enak, wartawannya juga enak. Dalam arti kalau wartawannya humasnya supel, enak diajak ngobrol, nggak kaku, wartawannya juga enak juga ketika ada acara diundang konferensi pers datang, dikirimin siaran pers, dinaikin, seperti itu. Yang ketiga, media handling harus profesional, disiplin dan konsisten. Jadi harus profesional, dihindari hal-hal yang bersifat transaksional, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi humas butuh publikasi, ngirim siaran pers, wartawan butuh berita untuk dimuat di medianya. Udah sebatas itu aja. Ya terakhir makan boleh lah, ngopi-ngopi. Cuma kalau di luar itu nggak usah dilayanin. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan nggak? Atau ada yang mau sharing boleh? Ya silakan mas. Mungkin saya mau menanyakan yang secara kode etiknya media ya mas ya, dimana kalau seandainya kan media itu mendapatkan informasi, seharusnya kan mereka feedback ya mas ya, mencari informasi itu benar atau tidak. Nah kalau seandainya ada media yang cuman mendengarkan dari satu informasi terus dia langsung meng-up gitu ya, dalam artian ya yang tadi nih, kalau seandainya kayak media kecil ya mungkin kita nggak usah gubris, tapi kita harus cari informasi gitu kan, supaya berita ini nggak dinaikin nantinya. Nah cara menyikapin hal yang seperti itu mas, di mana media itu cuman mendapatkan satu informasi dan dia tidak mencari informasi itu benar atau tidak, itu harus gimana? Tanpa kita melihat dulu nih dia media kecil atau media besar gitu. Terima kasih. Jadi dari sisi humasnya ya, melihat ada pemberitaan nih tiba-tiba yang negatif ke perusahaan, harus dikontak pertama mas. Kalau udah seperti itu kita nggak ngelihat ukuran medianya seperti apa, reputasi media seperti apa, kontak penulisnya, wartawannya. Selamat perkenalkan diri yang tadi itu. Selamat siang mas, selamat pagi mas, saya ini dari ini. Saya mau tanya ini informasinya dari mana ya? Saya izin. Oh dari polisi. Oh dari bupati atau dari wali kota, dari gubernur. Oh baik mas, saya izin kirim siaran pers juga ya untuk melengkapi informasi, dan itu harus dimuat sama media tersebut karena harus cover both side. Misalkan gubernur bilang ada pendangkalan di pelabuhan A, dari pelabuhan A-nya bilang itu pendangkalannya udah bulan lalu, ini udah mulai kita keruk lagi nih, proses lagi, itu harus dimuat sama medianya. Secara kode etik itu harus, karena harus cover both side. Kita harus mengakomodir lah. Seperti itu. Iya, pasti. Kalau media yang benar ya. Iya. Dan harusnya kalau online sih mungkin ketika doorstop atau wawancara pejabat daerah misalkan misalkan yang menyinggung pelabuhan gitu, mereka pasti publish duluan nih, naik duluan beritanya nih. Habis itu apakah dia kontak dari humas pelabuhannya? Biasanya seperti itu, habis itu ngontak dia. Kontak, masnya kasih keterangan atau masnya bilang kita lagi siapkan, tapi itu harus direspons.
dalam bentuk siaran pers atau video statement seperti itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mau cerita di daerahnya, di cabang seperti apa? Yang unik-unik? Ya Mbak? Sorry, gimana Mbak? Oke. Enggak. Jadi industri media tuh sekarang lebih kepada kerjasama bentuknya tapi sama perusahaannya Mbak. Misalkan saya Detik, kita kerjasama sama holding Pelindo. Kerjasama nanti disepakati bentuk publikasinya seperti apa, beritanya. Iya. Kerjasama dalam arti kerjasama iklan lah kayak gitu Mbak. Jadi Pelindonya ngiklan di Detik. Ya seperti itu, harusnya memang seperti itu. Itu memang harusnya seperti itu. Dan teman-teman di cabang kerjasamanya ke media ya harusnya memang yang resmi seperti itu. Jadi saya menawarkan ke Mbak, misalkan Mbaknya di Pelindo Induk, saya tawarkan kita ada paket kerjasama, nanti outputnya apa aja nih, siaran pers misalkan dalam setahun kita publikasikan, nanti ada juga termasuk wawancara khusus di rootnya, termasuk juga nanti ada site visitnya. Nanti nego lagi misalkan dari harga yang tapi itu lebih ke tim salesnya ya, tim bisnis, karena kan saya di redaksi. Nanti nego lagi dengan nominal sekian, dapatnya apa aja, kan nanti ada proses negosiasi seperti itulah. Tapi untuk kirim rilis yang tadi misalkan contoh Masnya itu untuk meredam isu negatif sih enggak lah. Enggak. Coba. Oke, kalau seandainya tadi kan ada beberapa yang memang permasalahannya hampir sama ya, dari pemberitaan, media yang kurang kredibel. Nah, kalau seandainya ini diresponnya, oke, udah di tahap yang mungkin kita udah sering gitu ya, cuman ini dibalasnya bukan merespon ke media yang kredibel tadi, tapi kita naikin berita atau pers ke media yang kredibel. Jadi menjawabnya itu lewat media yang lebih kredibel. Itu kira-kira tepat nggak gitu? Atau cuman ya udah nggak usah direspon aja gitu. Jadi biar bahwa oh ini menangkisnya, tapi kita nggak perlu merespon yang ini, sudah ada kok media yang lebih besar yang bisa menjawab gitu. Terima kasih. Bagus, memang harusnya kayak gitu sih. Karena yang naikin tadi contohnya misalkan media abal-abal gitu ya, publikasikan. Kita mau ngontak mereka juga biasanya mereka kan mintanya macam-macam ya. Jadi kita kirimnya ke top tier-nya aja di daerah masing-masing. Itu udah cukup sih, udah cukup. Dan kalau di cabang saya nggak tahu apakah punya website atau minimal di media sosial juga dibarengin aja juga. Jadi ada sekarang mainnya di dua aja deh, di media sosial cabang juga, di siaran pers ke teman-teman wartawan daerah juga. Media-media kredibel aja, tapi untuk yang media abal-abal naikin berita nggak jelas itu biarin aja. Yang penting banyak udah kirim ke media-media yang terverifikasi. Termasuk kayak misalnya di medsos tadi, kan ada beberapa yang di Bengkulu kan ada yang tadi ya Bengkulu Info itu yang kurang kredibel. Cuman misalnya kita kolaborasi dengan media yang memang udah baik gitu kan, terpercaya, mungkin bisa juga kali nunjang kayak gitu ya Mas? Bisa. Memang nangkisnya ya harus dari media-media yang terpercaya lah. Omnibus media ya dilawannya dari konten-konten cabang aja, dari Instagram cabang, dibangun dari situ. Tapi ya harus siap. Komentarnya mungkin akan banyak yang ya kayak gitu-gitu, biasalah. Selama informasi yang diberikan cukup lengkap dan menjawab informasi yang di media tadi, itu aja sih. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Halo Mas, nama saya Rizda, saya dari Terminal Kijing. Mungkin ini ingin menambah pengetahuan saya aja sih Mas. Jadi apalagi Kijing itu kan sebenarnya lagi isu strategis di wilayah kami lah gitu. Nah sering
ada media lokal sering menginformasikan terhadap semua kejadian di Kijing gitu, entah dia dapat dari foto dari siapa gitu misalnya, atau dapat dari informasi dari siapa gitu, yang orang yang seharusnya nggak di lapangan tapi dia dapat info pertama gitu kan, dia udah langsung share sama si media lokal tersebut, keluarlah tuh berita apapun yang menurut dia tuh yang penting ini dulu deh clickbait atau udah pada digoreng gitu. Nah, etikanya kalau kayak mereka yang sudah mengeluarkan berita tersebut tuh mereka nggak wajib kayak mengkonfirmasi kepada kami selaku tempat yang diberitakan, dan misalkan kalau berita itu tersebut benar dan atau tidak benar, apakah dari media sosial tersebut tuh ada kewajiban untuk membuat apakah press release itu kayak maaf di take down atau apa gitu, mereka ada kewajiban untuk memperbaiki berita yang sudah mereka goreng gitu, atau udah tenggelam gitu aja ya Mas? Ya. Jadi di media sosial. Iya, mau media sosial lokal kan paling cepet tuh di Instagram, kita kayak scroll tiba-tiba berita Kijing gitu. Nah, saya pengen untuk menambah pengetahuan saya Mas. Terima kasih. Kalau media sosial kita nggak bisa kontrol sama sekali ya. Nggak bisa kontrol sama sekali. Karena kalau media massa ada Dewan Pers, kita bisa melakukan keberatan. Kalau media sosial kita nggak bisa kontrol, jadi lawan konten cabang masing-masing dan bikin siaran pers saja. Oh, oke. Kalau media massa kita bisa tetap harus mengajukan apa tadi Mas? Keberatan gitu ya? Oh, protes gitu. Tapi harusnya kalau dari media juga seperti saya, misalkan ada kejadian memperbaiki Kijing, ke kepolisian, ke pengelola pelabuhan, harusnya tetap ada cover both side itu sih. Betul, harusnya yang seperti itu. Cuma kalau online, sekarang di media online memang biasanya naik dulu, tapi nanti ada jawaban di artikel terpisah, biasanya seperti itu. Nggak ada satu artikel biasanya. Kalau dicetak kan dalam satu artikel tuh biasanya narasumbernya banyak, tapi kalau di online karena kebutuhan kecepatan informasi ya harus naik dulu nih. Misalkan narasumbernya jelas tuh polisi kah, gubernur, wali kota dan lain-lain seperti itu. Baru habis itu ada respons dari BTP misalkan, untuk kita publikasikan itu harus wajib kok. Karena putusan punya hak jawab kalau media. Terima kasih. Ya, Mas. Mas, ada satu pertanyaan lagi. Kita kan jadi PTP. Di cabang-cabang kan ada regional. Bila kita merilis berita ke dari wartawan, apakah kita ada izin dulu dari regional GM, ini termasuk GM ya? Karena ini kan menyangkut pemberitaan satu cabang gitu. Apakah harus ada izin? Apakah harus ada izin dari GM tersebut? Atau kita langsung ke media, atau sebaliknya, kalau media mau merilis berita, apakah media itu perlu dapat izin dulu dari sekper atau dari GM atau BM cabang tersebut? Oke. Kalau kayak gitu mungkin tergantung ke masing-masing cabangnya, maksudnya kewenangannya seperti apa, saya nggak tahu juga. Apakah dari cabang punya kewenangan buat bikin statement di media? Kalau bisa ya nggak masalah. Cuma apakah dari cabang itu perlu izin berlapis sampai ke level tertentu, saya nggak tahu juga. Nanti makanya tergantung di masing-masing cabangnya seperti apa. Apakah perlu approval sampai kepala cabangnya aja kah cukup, atau perlu sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Tapi kalau kayak gitu sih tergantung, mungkin disepakati dulu aja di cabang atau di tingkat PTP. Ketika mau merilis sesuatu ini approvalnya harus sampai di mana sih? Ya.
siaran pers gitu ya. Lebih baik mungkin ke kepala cabangnya ya, semacam masih dari mana Makawi? Banten ya, kepala pelabuhan Ciwandannya itu levelnya apa tuh? GM, BM, ya mungkin di level GM. Jadi ketika masnya minta persetujuan, Pak, saya mau bikin siaran pers terkait, misalkan mau mudik nih, perlu persetujuannya mungkin di kepala cabangnya aja. Nanti apakah kepala cabang perlu approval ke atas lagi, itu pertimbangan di kepala cabang. Yang penting dari masnya atau dari bapaknya udah tanya di level tertinggi di cabang itu, kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya untuk media handling ini ya. Kita break sebentar kali ya. Nanti kita lanjut lagi yang siaran pers. Oke. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi siaran pers yang baik tidak menjual perusahaan, tapi membantu publik untuk memahami. Jadi siaran pers yang bagus, yang bisa naik dimuat di media itu bukan cuma sekedar promosi perusahaan. Jadi gimana publik bisa tahu apa sih impact dari artikel tersebut, kebijakan tersebut. Perubahan apa yang dilakukan di terminal, ada percepatan apa, ada kemudahan apa, ada informasi apa yang menarik di terminal tersebut. Misalkan di Kijing ekspor komoditas unggulannya apa, jadi stakeholder bisa tahu. Misalkan terjadi pendangkalan contohnya, jadi Menteri Perhubungan mungkin stakeholder juga bisa tahu harus apa, seperti itu. Oke. Next. Oke, di sini udah pernah bikin siaran pers ya, rata-rata semuanya ya. Belum, ada yang belum ya? Ada yang tahu nggak siaran pers tuh? Apa sih siaran pers? Publikasi, apa Pak? Siaran pers Pak? Belum ya, belum pernah bikin ya? Pernyataan resmi, oke. Ya kurang lebih pernyataan resmi, publikasi atau keterangan dari perusahaan yang disebarkan ke media massa, baik online atau cetak, TV, dan lain-lain. Jadi siaran pers itu adalah pernyataan resmi tertulis dari instansi atau perusahaan atau tokoh. Dari instansi contohnya dari kementerian, dari perusahaan, dari Pelindo, dari PT Penon Peti Kemas, dari tokoh misalkan dari politisi atau dari tokoh agama, dari ulama seperti itu, yang ditujukan kepada media untuk dipublikasikan. Jadi teman-teman humas sudah cepat-cepat, capek-capek bikin siaran pers, dikirim ke media, kemudian dipublikasikan di media cetak, di media online, atau ditayangkan videonya di televisi. Tapi siaran pers itu berbeda dengan berita. Kenapa? Karena siaran pers itu dibuat oleh perusahaan contohnya. Seperti ini BUMN, anak usaha BUMN PTP. Sedangkan berita itu ditulis oleh wartawan. Jadi siaran pers yang teman-teman kirimkan ke wartawan tidak serta-merta plek-ketiplek dimuatnya juga seperti itu. Jadi ada penyesuaian, diedit lagi sama wartawannya, sama editornya, judulnya dibagusin, dipercantik lah sama wartawan biar banyak yang baca, biar informasi yang bagusnya tersampaikan ke publik. Karena biasanya judul-judul siaran pers normatif, lebih kepada capaian-capaian yang
memang dari sisi perusahaan kebutuhannya seperti itu, tapi kalau dari sisi media kita butuh untuk meng-attract pembaca yang banyak, kita harus lakukan modifikasi biar judulnya menarik. Karena orang kalau udah baca judulnya nggak menarik, udah nggak diklik, nggak dibaca itu beritanya. Kayak gitu. Kalau ada yang mau sambil tanya, silakan ya, nggak apa-apa, kita sambil sharing aja. Berikutnya tujuan siaran pers. Ada yang tahu nggak tujuan siaran pers? Publikasi, oke. Klarifikasi, oke. Pernyataan, pengumuman berita, oke. Betul, oke. Next. Betul tadi, tujuan dari siaran pers adalah menyampaikan informasi bernilai berita. Ini nilai beritanya yang kita nanti gali lebih dalam ya. Yang nilai berita itu seperti apa sih? Yang kedua, membangun citra dan kredibilitas institusi. Jadi siaran pers ini pasti mengcounter isu-isu negatif, mempublikasikan isu-isu yang positif, kinerja yang bagus, ekspor yang meningkat, bongkar muat yang cepat, atau contohnya kalau klarifikasi lebih ke upaya perbaikan perusahaan, solusi yang ditawarkan perusahaan, seperti itu. Yang ketiga, tujuannya adalah menarik perhatian media dan publik. Misal PTP di cabang lagi ngeruk di Bengkulu misalkan ya, lagi ngeruk alur laut pelabuhan. Jadi publik bisa tahu juga bahwa lagi ada kendala apa dan sedang dilakukan apa, seperti itu. Yang keempat, menjadi referensi data bagi jurnalis. Jadi karena di siaran pers itu biasanya ada data-data perusahaan, misalkan data ekspornya, data bongkar muatnya, trafficnya misalkan seperti itu, jadi bisa menjadi rujukan bagi jurnalis di kemudian hari ketika misalkan siaran pers yang dikirimkan dipublikasikan hari ini, suatu waktu jurnalis butuh informasi atau butuh pelengkap data untuk di berita di bulan depannya misalkan, siaran pers yang hari ini dikirim bisa menjadi rujukan teman-teman untuk tambah informasi. Jadi makanya penting angka itu jangan sampai salah. Gitu. Ini ada beberapa jenis siaran pers. Ada 5. Pertama, siaran pers kegiatan atau acara. Misalkan ada pelepasan ekspor perdana di terminal Kijing. Ada alumina di sana ya, misalkan contohnya ya. Sebelumnya belum pernah dilakukan ekspor alumina. Di situ ada smelter, dan kemudian alumina yang mau diekspor ke negara tertentu, dilakukan seremoni, itu bisa buat siaran pers. Jadi contohnya terminal Kijing fasilitasi ekspor alumina ke Singapura misalkan, atau terminal Kijing mendukung kinerja ekspor industri smelter di Sawah. Yang kedua, siaran pers peluncuran produk atau jasa lah, biasanya kalau PTP lebih relate ke jasa. Misal ada percepatan layanan ekspor, ada percepatan bongkar muat, ada keunggulan-keunggulan lain yang baru bisa tuh dipublikasikan melalui siaran pers. Ketiga, siaran pers kerjasama atau kolaborasi. Jadi ini biasanya kerjasama apakah antara institusi perusahaan atau institusi BUMN dengan BUMN lain, bisa di siaran pers biar publik tahu, biar publikasi perusahaan juga bisa tambah banyak. Dan tentu harus ada efeknya ke publik apa yang jelas. Yang keempat tadi, siaran pers kebijakan atau pernyataan resmi. Biasanya lebih ke tadi contohnya atas kejadian di pelabuhan, terminal, atau kebijakan dari pelabuhan untuk
tempat tukar muat, misalkan biaya contohnya, dan lain-lain. Terakhir syarat klarifikasi atau pendapat itu, contohnya misalkan tadi cabang tertentu diberitakan oleh salah satu media yang kurang bagus, jadi cabang itu bisa mengirimkan syarat untuk respon isu itu. Jadi teman-teman bisa memantau jawaban tertulis melalui syarat yang dikirim ke wartawan ke media. Bagaimana cara menentukan nilai berita? Apa aja sih yang bisa dibikin secara langsung? Yang pertama, dampak dan relevansi ke publik. Kalau kita bicara misalkan terminal untuk ekspor ya, untuk itu mas. Dampak dan relevansi ke publik apa sih? Contoh, bisa perubahan jam operasional pelabuhan kalau ada jamnya. Atau pengambil 24 jam atau jam-jam tertentu. Terus ada perbaikan jalan menuju pelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan. Itu bisa juga dibuat secara fair biar publik juga tahu jalan ini sedang ada perbaikan, hati-hati macet atau mungkin jalannya ditutup seperti itu. Yang kedua, aktualitas atau timeless. Ini bisa contohnya adalah yang timeless tuh yang tidak terikat waktu ya. Kinerja bisa mungkin di bulan-bulan awal tahun, habis itu tren komoditas ekspor di masing-masing cabang, tren trafficnya seperti itu. Ya. Berikutnya ada kedekatan. Bentukan berita itu harus ada kedekatan dalam arti mirip-mirip seperti yang nomor 1, dampak dan relevansi publik. Kedekatan dari kebijakan atau solusi yang dilakukan perusahaan itu ke masyarakat apa? Contohnya misal CSR, misal ke masyarakat sekitar yang dapat bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya tokoh dan institusi penting. Jadi misalkan teman-teman di cabang satu waktu kedatangan menteri atau kedatangan gubernur atau wali kota bupati ke terminal atau pelabuhan, itu bisa dibuat secara fair. Biasanya misalkan contohnya perdagangan meletakkan sana atau gubernur wali kota atau bupati melihat operasional pelabuhan sudah meningkat kapasitasnya, itu bisa dibuat secara fair. Keempat, ada kebaruan di cabang-cabang terminal. Ada hal baru apa yang menarik yang bisa diberitakan. Terakhir, konflik atau solusi, contohnya mungkin menjawab berita-berita negatif atau perbaikan-perbaikan di pelabuhan seperti itu bisa dibuat secara fair. Ini yang paling penting dari bikin secara fair gitu. Bagaimana membuat video yang menarik. Ada yang tahu cara bikin video yang menarik? Pengalaman di videonya, video saya udah bagus banget tapi kok ya dimuat ya di media ya. Videonya yang pertama yang menarik, mungkin dari wartawannya nggak perlu edit terlalu banyak. Masukin ubah videonya, yang pertama harus singkat, jelas dan faktual. Jadi nggak usah bertele-tele. Sesuai mengikuti kemas, hukum, kinerja pelabuhan untuk ekspor dunia, nggak usah banyak. Itu videonya. Untuk PTT memperkemas dukung peningkatan ekspor ke negara tetangga, cukup itu aja. Nanti bisa ditambahin angkanya, targetnya mau naik jadi berapa persen
komoditas unggulan yang mau disodorkan cabang itu apa, itu yang dijudulkan seperti itu. Berikutnya mengandung unsur apa dan siapa. Jadi yang dijudulin cabang pelabuhan mana nih, cabang terminal mana nih. Terminal misalkan apa ya, apa kan apa komoditasnya apa gue gandum ya, ya bisa dijudul misalkan yang ton gandum diekspor di ekspornya oleh Bupati Banten. Ada apa yang diekspor, ada siapa yang ikut perusahaan ekspornya, atau perusahaannya siapa sih yang dari gandum seperti itu. Ekspor ya, impor ya, impor seperti itu. Jadi manfaatnya mungkin dikirimnya kemana, penggunaan ke industri atau peternakan dan lain-lain. Yang ketiga, seperti yang tadi saya di awal, dari bahasa mengerti berlebihan. Jadi nggak perlu dibikin pelabuhan A sampai tiga yang paling baik. Pelabuhan A menorehkan citra positif. Jadi diksi-diksi seperti itu nggak perlu digunakan. Jadi lebih baik karena PTP lebih banyak ke sektornya perdagangan, ekspor-impor, angkanya aja judulin jumlahnya, secara persentase, dan komoditasnya. Kalau kita negara tujuannya misalnya negara itu cocok berikutnya kita menggunakan kata kerja aktif. Pelabuhan Ciwandan atau terminal Ciwandan ekspor. Pelabuhan A pasang alat baru. Contoh kata kerja aktif yang seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Kalau dalam ya itu boleh ya kita Untuk judul atau di dalam? enggak di dalam. Ya boleh. Boleh. Pimpinan holding atau boleh. Artinya apa? Justru maksud jabatannya makin penting dulu dibuat di titipan. Ya, boleh banget. Oke, kita lanjut. Tadi judul udah kebayang belum? Judul di masing-masing cabang nanti seperti apa? Masyarakat. Nah, nanti habis ini kita coba bikin masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus ada 5W 1H harus lengkap. Udah tahu ya? 5W 1H ya? Apa tuh? What, when, where, who, how, why. Ya. Itu udah tadi kita bahas. Yang berikutnya lead atau paragraf pembuka. Intinya apa sih? Lead biasanya kalau di cabang contoh langsung aja di cabang kalian tulis aja sama perusahaannya. Pelabuhan Ciwandan, di Bengkulu, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Pangkal Balang dan lain-lain. Itu di lead tuh. Pembukanya misalkan pelabuhan judulnya tadi Bapak ini beri contoh Pelabuhan Ciwandan bongkar muat gandum impor dari Amerika 10.000 ton misalkan. Duitnya langsung aja Pelabuhan Ciwandan kedatangan gandum impor asal Amerika Serikat sebanyak 60.000 ton. Titik. Bongkar muat dilakukan gandum impor sampainya kapan, bongkar muat dan nanti dikirimkan ke mana, seperti itu. Itu satu paragraf pertama dilihat bisa 2-3 kalimat oke lah, 2 pun udah cukup. Ada yang mau nanya?
Profil ini sebenarnya lebih ke keterangan aja sih, keterangan di bawah biasanya itu merupakan bagian dari video yang ikut pada identitas lengkap. Jadi teman-teman media nanti bisa tahu itu apa ya. Kalau pengen tahu saya disebut video. Kalau kita taruh di depan isi dari masyarakatnya tampilkan di terakhir sebagai profil aja. Itu juga sebenarnya bukan bagian dari si secara versi lengkap bahwa PP ini bagian dari video, fokusnya suara faktura, lain seperti itu. Jadi informasi lengkap teman-teman nanti mau nambahin ganti PP apa namanya ganti misalkan mas nggak berulang-ulang terus di paragraf wartawan di media ini misalkan bagian dari video grup ini udah bayang belum? Ini dan ini sudah bayang ya? Kalau ada yang mau nanya, ditanyain ya Bapak, kita sambil ngobrol. Yang berikutnya isi atau body ini yang kalau siaran pers karakternya mungkin 7-8 paragraf cukup. Jadi judul cukup dari paragraf pertama ada lead, contohnya tadi impor gandum ya. Berikutnya di paragraf kedua kita taruh jabatan nama kepala cabangnya, brand manager ya, contohnya brand manager Pelabuhan Sunda Bapak aku namanya ini mengapresiasi atau mengatakan otoritas pelabuhan dengan sigap melakukan bongkar muat dengan cepat seperti itu paragraf keduanya. Di paragraf ketiganya kita masukin kutipan narasumbernya. Kutipannya kan bisa teman-teman sesuaikan dengan isi dari siaran persnya, mendukung biasanya atau memfasilitasi atau ikut berupaya mendukung industri seperti itulah, sesuaikan dengan karakter masing-masing cabang dengan komunitas tujuan yang berbeda-beda. Mau nanya mas, ini kalau kita pikir siaran pers, kalau di kutipan misalnya jabatan dulu atau nama dulu? Jabatan. Misalnya brand manajer cabang Palembang Adi Rafandi menyampaikan. Ya, seperti itu. Harusnya seperti itu. Baiknya seperti itu. Udah, kita lanjut ke data pendukung tadi. Kita contoh gandum. Misalkan kedatangan bulan ini 60.000 ton. Kita bisa tambahin data pendukung misalkan di bulan sebelumnya sudah kedatangan juga loh sekian ribu ton. Oh ini bagian dari komitmen 100.000 ton. Jadi di total nanti kita akan kedatangan sampai 100.000 ton. Ini di tahap pertama 100.000 ton. Kurang lebih seperti itu data pendukungnya. Bisa juga data pendukung soal bongkar muat kapalnya, nanti arus keluar masuk dari kontainernya seperti itu. Kinerja operasional itu bisa dijaga. Menceritakan kinerja operasional di data pendukung. Bisa. Apapun bisa dimasukkan di siaran pers selama disetujui oleh pimpinan cabang masing-masing harusnya. Bisa apapun itu. Jadi nanti tergantung dari cabang masing-masing. Karakternya kan beda-beda nih. Cocokin aja. Mau diisi apa? Bisa. Yang kita highlight itu judul sama lead lah. Tiga paragraf, 4 paragraf pertama itu intinya tuh di situ sebenarnya. Inti dari yang kita sampaikan di situ. Nah sisanya tuh pendukung aja. Sebelumnya Pelabuhan Ciwandan mencatat impor gandum total sepanjang 2025 sebanyak 200.000 ton. Penutup bisa ditambahin lengkap-lengkap lain. Komoditas lain misalkan nggak cuma gandum doang, kita nggak cuma impor, misalkan kita ekspor dulu terus kita ekspor. Tergantung dari tujuan untuk industri secara pers itu. Yang terakhir profil perusahaan ini biasanya taruh terakhir karena ini cuma pelengkap aja sebenarnya biar wartawan tahu bahwa ini tuh perusahaan apa,
bergerak di bidang apa, fokusnya apa, kayak gitu. Ini tips biar siaran pers yang sudah dibikin teman-teman Humas bisa dilirik jurnalis, tapi belum tentu dimuat ya. Saya tidak bisa menjamin 100% karena ini paling nggak dilirik dulu deh. Kan untuk dimuatnya mungkin bisa di atas 70-80% oke lah. Karena tiap-tiap media punya pertimbangan masing-masing. Untuk mereka apakah memuat ini, untuk mereka apakah mereka ada kerjasama dengan pelabuhan atau perusahaan terkait sehingga harus memuat ini, pertimbangannya macam-macam. Kalau cuma sekedar promosi doang yang menguntungkan perusahaan dan rasanya tidak banyak dibaca media tuh kayaknya nggak perlu deh gini sama media karena nambahnya juga nggak banyak nanti sama perusahaannya itu nggak ada publikasi gitu. Pertama, jangan narsis. Jadi cabang di masing-masing daerah nggak usah judulnya nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu berlebihan, bikin senatural aja. Ya memang di cabang kan kerjanya ekspor-impor aja, komoditasnya apa ditonjolkan, karakternya kenaikan atau ada penurunan ditampilkan itu. Jadi bahasanya nggak usah yang terlalu overplay. Yang kedua, pakai bahasa yang sederhana. Jadi kalau ada istilah-istilah teknis di logistik bisa disederhanakan, bisa dikasih kalimat tambahan lah pengertian, misalkan yang dimaksud dengan ini adalah ini. Jadi media juga menyampaikan mereka apa itu apa. Karena kadang istilah teknis ini kalau kan jadi logistik aja, kan cara jadi media ini kan masyarakat umum, mereka harus diberi penjelasan juga yang teknis itu. Ya, misalkan pengerukan alur laut gitu, kenapa dilakukan agar kapal besar bisa melakukan pekerjaan, bisa mendukung ekspor-impor, meningkatkan perekonomian daerah setempat. Itu dijelaskan dan sehingga di publiknya orang bisa tahu apa. Berikutnya penting juga sertakan data, karena kalau programnya tadi kedatangan impor gandum kalau nggak ada angkanya berapa ton nggak menarik juga. Kalau cuma untuk kontainer doang mungkin apa itu angka penting. Jadi angka penting dan bisa itu dibulin aja. Lama ada tadi dipublikasikan ya di cabang atau di perusahaan buat di media. Berikutnya pakai POV publik atau masyarakat. Jadi kalau dari teman-teman perusahaan mungkin masih banyak main kacamatanya kacamata perusahaan, media perusahaan dan lain-lain seperti itu, kerja pelabuhan. Bagus nggak sih ya bagus aja, tapi buat gue masaknya untuk media untuk publik jadinya kayak terus masyarakat apa dan publik apa gitu. Makanya perlu diimbangi dengan ini. Jadi kita harus bisa melihat dari sisi publik itu seperti apa sih. Kita coba pas apa ya, terhadap kita dulu lah, dalam tanda kutip kita melihat dari sisi masyarakat terminal ini seperti apa, pelabuhan ini seperti apa. Jadi kita bisa mengemas tulisannya tidak terlalu dari sisi korporat banget kayak gitu. Nah, misalkan kita mau fasilitasi ekspor ya, tugas pelabuhan kan seperti itu. Tapi dalam memfasilitasi ekspor itu dampaknya apa sih? Masyarakat yang jadi perusahaan eksporter itu bisa dapat bekerja, eksporter perusahaan juga bisa omsetnya tambah dan lain-lain. Dampaknya bisa seperti itu yang bisa diselipkan di masyarakat juga. Ini ada contoh terminal. Ini contoh yang dimuat di website
perusahaan sama yang dimuat di media. Itu teman-teman mungkin bisa baca bedanya. Karena ini artikelnya sama, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi nggak banyak yang disesuaikan di media. Jadi nggak banyak yang disesuaikan di media, paling judulnya banget karena ini kerjasama. Kalau nggak kerjasama, ini dari judulnya aja kan terlalu lurus kalau dari kacamata saya melihatnya ya. Itu bercemas meluruskan kabar antara kapal di pelabuhan di sekarang. Kira-kira kalau tadi jalan artikelnya gini bakal dibaca nggak? Kira-kira bakal dibaca. Judulnya dosa perusahaan kurang ya. Kadang-kadang memang permintaan dari pihak humasnya seperti ini karakternya, harus naiknya seperti ini, kalimatnya judulnya seperti ini ya. Kalau udah seperti itu udah lain, cuman kalau bisa judulnya kita tulis aja langsung. Judul aja tulis itu tuh, judul yang paling pertama itu bisa langsung dijudulin tuh di website. Langsung aja Indo Persikemas Batak kapal antre hingga 6 hari di pelabuhan Tanjung Perak. Ketika dimuat di media judulnya nggak banyak berubah. Jadi karena kita kerjasama jadi judulnya kalau kita bicara pembacaan pers yang organik langsung aja dijudulin Indo Persikemas Batak kapal antre hingga hari ini. Cuma jadi nggak usah takut kecuali memang ada permintaan dari atasan seperti ini ya saya nggak bisa apa juga kalau itu. Cuma kalau lebih baiknya langsung aja straight aja langsung nanti viral ini kayaknya viral deh, viral kapal antre atau transmisi kapal ini mau standar di pelabuhan Tanjung Perak untuk hari viral langsung aja counternya langsung gitu aja viral di media sosial di media langsung dibantah yang instan aja ya nggak ada kok nggak ada selama itu kok. Jadi buat judulnya nggak usah takut, bukan harus clickbait ya, jadi nggak usah takut dalam arti aku straight aja. Jadi baca juga emang ada apa kabar antrean di pelabuhan Tanjung Perak. Kalau orang baca langsung judul dibantah kan reputasi perusahaan juga langsung bagus. Nggak ada kok, nggak ada sampai 6 hari. Kita cuma sekian hari, alurnya begini, kita melakukan percepatan seperti ini. Kalaupun memang ada hambatan, misalkan diakui ada hambatan, kita berusaha mempercepat seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini basic bisa pertanyaan, cuman karena mungkin belum pernah ke sini. Berarti judul itu bisa jadi sebagai kesimpulan dari kita yang dalam kesehatan itu, kita jadi lebih sering di situ aja. Jadi kalau kayak gini kan mungkin agak bias ya, luruskan kabar itu antara memang dia masih antri atau memang tidak ada antrian gitu kan. Terus juga saya mau tanya, ini basic juga sih ya. Adakah pattern yang common ya untuk berapa jumlah words-nya atau berapa kepanjangan atau kayaknya masih bisa diuraikan lagi nih? Oke, judul itu sebagai kesimpulan iya. Jadi kalau bisa judulnya udah langsung menjawab hal yang viral aja. Bantah. Kalau ini kan normatif diluruskan biasanya di secara keren banget ya. Walaupun nggak salah, cuman kalau bisa lebih baik ya sama disetujui langsung aja diajar gitu. Mantep banget
bahwa enggak lah, kita ngebantah bahwa nggak ada antrean. Terus jadi itu secara terus dibaca wartawan, respon viral nih. Jadi kan judulnya mungkin media, kalau media organik ya, viral antrean kapal di pelabuhan Tanjung Perak sampai 6 hari, Perindo bantah. Kurang lebih nanti judulnya kan seperti itu. Apakah ada aturan maksimal karakter untuk judul ya? Ya. Kalau di online mungkin maksimal 75 karakter termasuk. Jadi kalau bisa lebih, kalau bisa kurang dari itu lebih bagus. Jadi nggak perlu dipanjang-panjangin, yang penting intinya sudah tersampaikan. Mereka ini cuma mau bantah doang. Nggak ada antrean ke lama itu. Saya mau tanya lagi. Oke. Kita kesimpulan, habis itu kita langsung coba bikin siaran pers ya, berarti ya. Udah ada pertanyaan belum? Kalau ada yang masih mau ditanyain, silakan ya. Yang pertama, siaran pers adalah bahan berita. Jadi siaran pers itu berita kan tadi beda, saya udah sampai di awal. Siaran pers dari perusahaan, berita itu yang bikin wartawan, udah ada produknya di media online, di media cetak, di televisi. Tuh. Siaran pers cuma jadi bahan beritanya aja. Kayak tadi contohnya yang kapal sampai antri hari itu, bahan beritanya ya perusahaan membantah, perusahaan merumuskan bahwa nggak sampai hari. Selama itu loh, gitu. Itu maksudnya juga mulai berita menentukan apakah rilis akan diangkat. Ya, jadi menentukan nilai berita itu nanti juga teman-teman humas di cabang ya pelan-pelan akan paham lah mana yang istilahnya bagus, bisa diangkat secara pers, mana yang kira-kira butuh. Oke, itu akan bisa tahu sendiri. Oke, sebelum ketiga, media tetap menyunting, mengedit ya, mengedit dan menentukan angle pemberitaan. Makanya tadi yang saya bilang sebelumnya, ketika siaran pers dikirim, udah kita nggak punya kewenangan lagi buat menentukan mereka harus ikuti judul kita kah, atau mengambil pemberitaan yang seperti apa kah. Makanya kalau udah judulnya bisa betul-betul bagus, itu nggak akan banyak diubah. Jadi ya, udah langsung dinaikin lah. Banyak diedit. Terakhir, datanya harus akurat, harus jelas nih datanya nih. Jangan tadi dia ngebantah bukan 6 hari, tapi berapa hari. Bahasanya faktual, bahasanya harus benar-benar gampang dipahami. Dan judulnya harus jelas, karena judulnya adalah kunci. Kalau orang udah judul udah nggak tertarik, itu orang nggak akan baca itu. Ini memposisikan diri sebagai ya wartawan aja, ini kita punya yang bagus sehingga orang bisa membuat siaran pers yang udah kita buat capek nih berkali-kali revisi. Oke, itu sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah bayang cara bikin siaran pers? Aman ya? Udah punya isi masing-masing cabang berarti ya? Siaran pers. Oke. Kita langsung berarti ya. Berapa lama kira-kira siaran pers? 10 tuh. 15 ya. Oke. 15 menit ya. Nanti jam 11 lewat 5 kita sharing lagi. Kita bahas bareng-bareng. Oke.